I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. 안녕하세요 여러분. 你爱我，我爱你，我是冰沙加咪咪。你爱我，我爱你，我是冰沙加咪咪。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bombastic side eye. 자가 자락 블루. Perkenalkan, nama saya Rehana Zakira dengan NIM 23101162200029 dari kelas A1 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas evaluasi materi mata kuliah linguistik umum dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nur Cahaya MPD. Mikrolinguistik merupakan salah satu cabang linguistik. Nah, di sini saya akan memaparkannya mulai dari fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, semantik hingga pragmatik. Secara etimologis, fonologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu fon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Maka secara harfiah, fonologi adalah ilmu bunyi. Menurut hierarki satuan bunyi yang menjadi objeknya, fonologi dibedakan menjadi dua cabang kajian. Yang pertama, fonetik. Fonetik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Contohnya, pada huruf E pada kata sate dan kera. Fonetik ini mempelajari cara menghasilkan bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Ada 3 jenis fonetik. Yang pertama, fonetik artikulatoris. Fonetik artikulatoris mempelajari bagaimana bunyi-bunyi bahasa dihasilkan oleh alat-alat ucap manusia. Yang kedua, fonetik akustis. Fonetik akustis mempelajari bunyi bahasa menurut aspek-aspek fisiknya yang meliputi frekuensi, getaran, amplitude, intensitas, dan timbrenya. Fonetik ini lebih berkenaan dengan bidang fisika. Yang ketiga, fonetik audiotoris. Fonetik audiotoris mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa itu oleh telinga kita. Fonetik ini lebih berkenaan dengan bidang fisika dan neurologi. Alat ucap manusia yang membentuk bunyi-bunyi bahasa ada 25 organ-organ yang sebagai pembentuk artikulasi. 16 organ-organ yang harus kita ketahui, yaitu batang tenggorokan atau faringal, pangkal tenggorokan atau laringal, pita suara, epiglotis, akar lidah, pangkal lidah atau dorsal, tengah lidah atau medial, daun lidah atau laminal, ujung lidah atau apical, anak tekuk atau ovular, langit-langit lunak atau velar, langit-langit keras atau palata, bibir atas dan bibir bawah atau labial, gusi dalam dan gusi belakang, ceruk dan lengkung kaki gigi atau alveolar, gigi atas dan bawah atau dental. 2. Fonemik. Fonemik adalah cabang kajian fonologi yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsinya sebagai pembeda makna atau kata. Contohnya huruf B dan P pada kata babi adalah binatang berkaki 4 dan papi merupakan sebutan lain untuk ayam. Morfologi. Kata morfologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu morph yang artinya bentuk dan logos yang artinya bunyi. Stop it. Get some help. Morfologi ini adalah ilmu yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan bentuk kata, struktur kata, dan pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap jenis kata dan makna. Satuan-satuan morfologi yaitu morfem dan kata. Lalu, proses morfologi meliputi afiksasi, reduplikasi, dan komposisi.
Morfem dibedakan menjadi dua, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri dalam suatu kalimat. Contohnya pada kata lihat, ia bisa berdiri sendiri. Lalu morfem terikat adalah morfem yang tidak bisa berdiri sendiri dan selalu terikat dengan morfem lain untuk membentuk ujaran. Misalnya, me harus terikat dengan morfem lain agar membentuk sebuah kalimat, seperti melihat. Proses morfologi adalah cara membentuk kata-kata dengan menghubungkan dengan morfem satu dengan morfem lainnya. Ada tiga macam proses morfologi, yaitu yang pertama afiksasi. Afiksasi adalah penggabungan antar kata atau pokok dengan afik berupa awalan atau prefiks, akhiran atau sufiks, sisipan atau infiks. 2. Reduplikasi adalah proses pembentukan kata kompleks dengan cara pengulangan bentuk kata. 3. Komposisi adalah penggabungan dua kata atau lebih dalam membentuk kata. Sintaksis. Sintaksis merupakan ilmu bahasa yang mempelajari tata bahasa. Sintaksis juga dapat dikatakan sebagai tata bahasa yang membahas hubungan antar kata dalam tuturan. Satuan-satuan sintaksis diantaranya yaitu yang pertama adalah kata. Kata merupakan satuan terkecil dalam sintaksis dan dibedakan menjadi dua macam, yaitu kata penuh dan kata tugas. 2. Prasa. Prasa dapat dikatakan sebagai satuan sintaksis terendah karena sintaksis adalah ilmu yang mempelajari kalimat. 3. Klausa. Klausa merupakan satuan sintaksis berupa runtutan kata berkonstruksi predikat. 4. Kalimat. Kalimat merupakan satuan sintaksis yang disusun dari konstituen dasar yang biasanya berupa klausa dilengkapi dengan konjungsi bila diperlihatkan, serta disertai dengan intonasi final. Wacana. Wacana merupakan satuan bahasa yang lengkap, sehingga dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi. Secara umum, struktur dari sintaksis terdiri dari susunan subjek, predikat, objek, dan keterangan yang berkaitan dengan fungsi sintaksis. Wacana. Wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan sehingga bermakna yang serasi di antara kalimat-kalimat itu. Koherasi adalah hubungan antar bagian dalam teks yang ditandai penggunaan unsur bahasa. Konsep koherasi ini mengacu pada hubungan alat-alat wacana, yaitu yang pertama, konjungsi, yakni alat untuk menghubungkan bagian-bagian kalimat atau menghubungkan paragraf dengan paragraf. 2. Menggunakan kata ganti dia, nya, mereka, ini, dan itu. 3. Menggunakan elipsi, yaitu penghilang bagian kalimat yang sama dengan kalimat yang lain. Jenis wacana berdasarkan sarana penyampaiannya, ada wacana lisan dan wacana tulis. Berdasarkan jumlah penutur, yaitu wacana dialog dan wacana monolog. Berdasarkan isi, yaitu wacana fiksi dan wacana non-fiksi. Berdasarkan tujuan, yaitu wacana narasi, wacana deskripsi, wacana eksposisi, wacana argumentasi, dan wacana persuasi. Semantik. Semantik adalah cabang linguistik yang mengkaji tentang makna bahasa secara sistematik. Apa itu makna, bagaimana makna itu disusun, perubahan makna, latar belakang perubahan makna, hubungan perubahan makna, dan bagaimana makna itu diujarkan dalam bahasa. Jenis makna. 1. Makna leksikal, gramatikal, dan kontekstual.
2. Makna referensial dan non-referensial. 3. Makna denotatif dan konotatif. 4. Makna konseptual dan makna asosiatif. 5. Makna kata dan makna istilah. Dan yang keenam, makna idiom dan peribahasa. Relasi makna adalah hubungan semantik yang terdapat antara satuan bahasa lainnya. Dalam pembicaraan tentang relasi makna ini, biasanya dibicarakan masalah-masalah yang disebut sinonim, antonim, polisimi, homonimi, hiponimi, ambiguity, dan redundansi. Secara sistematik, makna sebuah kata atau leksim tidak akan berubah, tetapi secara diakronis ada kemungkinan dapat berubah. Jenis perubahan makna. Ada makna meluas, makna menyempit, perubahan total, penghalusan makna, pengasaran makna. Pragmatik. Pragmatik merupakan salah satu cabang dari ilmu bahasa linguistik. Berbeda dengan cabang ilmu fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik yang mempelajari struktur bahasa secara internal. Pragmatik ini mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yaitu bagaimana suatu kebahasaan itu digunakan dalam komunikasi. Dengan kata lain, pragmatik ini memberikan penjelasan eksplisit mengenai cara bagaimana dapat mengeksplikasi sesuatu. Konteks adalah bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambahkan kejelasan makna situasi yang ada hubungannya dengan suatu. Sedangkan tindak tutur merupakan tuturan yang di dalamnya terdapat tindakan. Contohnya tuturan atau ungkapan jagalah kebersihan lingkungan. Konteks tuturan tersebut yaitu bunyi tuturan peringatan di sebuah taman wisata yang ditulis oleh pegawai taman untuk orang-orang yang berkunjung di taman, karena sebelumnya banyak pengunjung yang kurang bertanggung jawab dan membuang sampah sembarangan. Ruang lingkup pragmatik. Yang pertama, dieksis terbagi menjadi 5, yaitu dieksis persona, dieksis tempat, dieksis waktu, dieksis wacana, dan dieksis sosial. Peranggapan. Jenis-jenis peranggapan yaitu peranggapan eksistensia, peranggapan faktual, peranggapan non-faktual, peranggapan leksikal, peranggapan struktural, dan peranggapan konteks. Implikatur. Ada beberapa jenis implikatur, yaitu implikatur percakapan umum, implikatur percakapan khusus, implikatur konvensional, dan implikatur konvensional, dan eksplikatur. Tindak tutur ada beberapa jenis, yaitu tindak tutur lokusi, tindak tutur ilokusi, dan tindak tutur perlokusi. Berikut tadi adalah paparan mengenai cabang ilmu linguistik, mikrolinguistik yang terdiri tadi dari fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, semantik, dan pragmatik. Semoga penjelasan yang saya sampaikan ini dapat diterima dan dipahami dengan baik. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa klik like dan juga subscribe channel kita.